Nah, berikutnya ada relasi, juga pasti ada fungsi. Misalkan A dan B adalah sembarang dua himpunan tidak kosong, ya. Dalam hal ini kita misalkan dua himpunan tidak kosong yang kita bicarakan itu adalah A dan B. Tidak harus A dan B, ini hanya perumpamaan aja, ya. Saya namakan dengan A dan B. Bisa diganti dengan simbol apapun, tidak harus A, tidak harus B, ya, terserah. Namun di sini saya umpamakan saja dua himpunan tidak kosong itu dinamakan dengan A dan B, ya. Oke, saya lanjutkan. Misalkan ada sembarang dua buah himpunan tidak kosong, katakanlah namanya adalah himpunan A dan himpunan B. Fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Ya, dalam hal ini, fungsi dikatakan sebagai fungsi jika dia memenuhi dua aturan ini. Aturan pertama adalah bahwa setiap anggota domain, ya, dalam hal ini dinamakan dengan A, setiap anggota domain harus habis terpasang dengan anggota kawannya atau dengan anggota B. Kemudian aturan kedua, tidak boleh membentuk cabang. Jadi domainnya itu, anggota pada domain tidak boleh membentuk cabang. Akan lebih mudah mungkin kalau kita lihat ilustrasi di bawahnya, ya. Jadi ada gambar kiri, ada gambar kanan. Nah, dari gambar kiri dan gambar kanan yang disebut sebagai fungsi itu yang ilustrasinya seperti yang dinyatakan di gambar kiri. Ya, kenapa? Karena dia memenuhi dua aturan yang saya cawang ini, ya. Apa aturannya? Bahwa setiap anggota di domain semua habis terpasang. Sudah terpasang dengan anggota kawannya. Kemudian tidak ada anggota di domain yang memiliki cabang, ya. Memiliki dua bayangan. Jadi dia berangkat dari anggota yang sama, tidak ada. Namun tidak demikian dengan gambar di sebelah kanan. Nah, kalau gambar di sebelah kanan kita lihat anggotanya satu. Memang benar dia memenuhi aturan pertama. Artinya anggotanya sudah habis terpasang. Karena kebetulan juga cuma satu, ya. Namun dia tidak memenuhi aturan kedua. Tidak boleh membentuk cabang. Nah, di sini dia punya cabang, ya, dicabangkan di dua anggota di daerah kawannya. Jadi ini kita nyatakan sebagai bukan fungsi karena dia tidak memenuhi aturan kedua. Jadi untuk disebut sebagai fungsi, dia harus memenuhi dua aturan ini. Lanjut ke ilustrasi berikutnya, ya, agar semakin mudah mengerti, mudah tahu seperti apa fungsi itu. Ada tiga gambar, tiga ilustrasi di sini, ya. Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3. Nah, gambar 1 itu merupakan contoh dari fungsi, ya. Jadi kalau kita lihat dia memenuhi dua aturan yang tadi sudah disebutkan, ya. Apa aturannya? Bahwa setiap anggota di domain dia harus habis terpasang. Nah, di sini kita lihat tidak ada anggota A yang tidak punya pasangan. Kemudian aturan kedua, tidak ada anggota di domain yang memiliki percabangan. Di sini juga kita lihat, ya, bahwa di A, anggotanya A tidak ada yang memiliki percabangan. Jadi karena dia memenuhi aturan 1 dan aturan 2, maka dia disebut sebagai fungsi. Namun kalau kita lihat pada gambar 2 dan 3 di bawahnya, nah ini bukan contoh fungsi, ya. Ada keterangan bukan contoh fungsi. Nah, kalau kita lihat gambar kedua, ada anggota domain, ya, anggota di A yang memiliki percabangan. Nah, dia tidak memenuhi aturan kedua tadi. Ya, sementara kalau di gambar ketiga kita lihat ada anggota domain, ya, atau anggota A yang tidak punya pasangan, tidak punya bayangan di kodomainnya, ya, tidak punya kawan. Jadi dia juga tidak bisa dinyatakan sebagai fungsi. Contoh berikutnya, ya, ada 4 gambar, 1, 2, 3, 4. 2 dia bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota di domain, ya, yaitu 4 dan 1 yang dia memiliki cabang. Ya, sementara untuk gambar 1, gambar 3, gambar 4 semua jelas memenuhi dua aturan yang dibicarakan tadi. Ya, apa aturannya? Sekali lagi bahwa aturan pertama tidak ada anggota A yang tidak punya pasangan. Aturan kedua tidak ada anggota domain, ya, bukan A. Kan kebetulan di sini dia dinamakan sebagai A, ya. Jadi aturan pertama tidak ada anggota di domain yang
tidak punya pasangan, kemudian yang kedua, tidak ada anggota di domain yang memiliki percabangan. Ya, jadi 1, 3, 4 dia dikatakan sebagai fungsi. Berikutnya, penyajian fungsi. Fungsi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, diantaranya yang pertama. Tadi sudah kita coba bahas ya, himpunan pasangan terurut ya, seperti pada relasi. Jadi fungsi juga dapat dinyatakan seperti pada relasi tadi dengan menggunakan himpunan pasangan terurut. Kemudian yang kedua dengan menggunakan formula pengisian nilai ya atau assignment. Ya, jadi mungkin ini sudah familiar juga di teman-teman. Misalkan kita lihat fx sama dengan 2x plus 10. Ini berarti dia mencerminkan fungsi x, di mana fungsi x di sini didefinisikan sebagai 2x plus 10. Ya, ini x karena mengacu pada variabel x yang terkandung dalam formulasinya. Artinya apa? Artinya bahwa variabel x ini bisa kita ganti dengan nilai apapun. Ya, kalau kita punya x-nya adalah 5, berarti di dalam formulasinya x-nya juga kita substitusi dengan 5. 2 kali 5 plus 10. Ya, begitu juga dengan fungsi yang ini dan ini. Ya, sama, hanya mungkin pendefinisiannya aja yang beda-beda. Lanjut ke contoh pertama, misal kita punya sebuah relasi F, ya, di mana relasi F itu anggotanya adalah 1U, 2V, 3W. Ya, dari himpunan domain A 1, 2, 3 anggotanya ke himpunan kawan B, U, V, W. Ini mungkin akan lebih mudah kalau kita gambarkan ya dengan menggunakan diagram panah. Jadi domainnya A kita punya anggotanya adalah 1, 2, 3 ya. Kemudian daerah kawannya kita punya B, anggotanya adalah U, V, dan W. Nah, kita lihat relasi yang terjadi ya, ada 1U, kemudian 2V, kemudian 3W. Nah, jelas ya kalau kita lihat bagaimana sifatnya, apakah dia merupakan fungsi atau tidak, dia jelas merupakan fungsi. Kenapa kok fungsi? Karena dia memenuhi dua aturan yang sudah kita bicarakan tadi. Aturan pertama adalah bahwa tidak ada anggota di A yang tidak punya pasangan, ya. Kemudian aturan kedua adalah tidak ada anggota di A atau di domain yang memiliki pasangan ganda. Ya, jadi dia jelas merupakan fungsi. Nah, di sini kita lihat selain dia dinyatakan dengan menggunakan HPB ya seperti ini, dia juga bisa dinyatakan dengan menggunakan formula pengisian nilai atau assignment. Jadi dia bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau ada F1 sama dengan U itu maksudnya kalau di HPB dia adalah 1, U. Jadi ini adalah poin Y-nya, ya, ini adalah poin X-nya. Sama dengan kalau di HPB, F ini adalah poin X-nya, ini adalah poin Y-nya. Ya. X itu berarti dia adalah unsur pertamanya, ya, Y adalah unsur keduanya. Karena kalau kita mengenal Fx sama dengan 2x plus 10 misalkan, Fx ini kan sama dengan Y. Ya, jadi kita bisa bilang juga Fx sama dengan 2x plus 10 atau kita juga bisa bilang bahwa Y sama dengan 2x plus 10. Gitu ya. F2 sama dengan V, itu maksudnya kalau di HPB berarti 2, V. Ya. F3 sama dengan W, itu kalau di HPB berarti 3, W. Jadi ini adalah X-nya, unsur variabel yang bisa kita masukkan, ya. Kemudian W itu adalah hasil ketika kita memasukkan nilai variabelnya adalah 3. Lanjut contoh berikutnya, misalkan relasi F ya dengan anggota HPB-nya adalah 1U, 2U, 3V ya. Dari domain A ke daerah kawan B adalah merupakan fungsi. Nah, ini kalau coba kita ilustrasikan, ada domain A, ada daerah kawan B ya. A-nya 1, 2, 3, B-nya U, V, W. Relasi yang terjadi 1U ya, kemudian 2U ya, kemudian 3V. Nah, ini juga disebut sebagai fungsi ya, meskipun mungkin ada anggota B yang tersisa tidak punya pasangan ya. Tidak mengapa, karena poin untuk dia dikatakan sebagai fungsi atau tidak itu kita lihat dari domainnya. Kalau domainnya semua sudah punya pasangan,
Dan kalau domainnya semua anggotanya tidak ada yang bercabang, maka dia jelas disebut sebagai fungsi. Kemudian lanjut contoh ketiga, relasi F anggotanya adalah 1U, 2V, 3W dari domain A ke domain B. Kalau kita ilustrasikan, ini A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, B anggotanya adalah U, V, W. Ya, relasi yang terjadi 1 ke U, 2 ke V, ya, kemudian 3 ke W. Nah, kita lihat ada anggota domain yang tidak punya pasangan. Berarti dia tidak memenuhi aturan pertama dari fungsi. Ya, maka dia tidak bisa disebut sebagai fungsi, ya, atau disebut sebagai bukan fungsi. Contoh terakhir, contoh keempat ya, kita ilustrasikan lagi. Domainnya ada A, kodomainnya ada B. Ya, 1, 2, 3, B-nya U, V, W. Ya, relasi yang terjadi 1 ke U, kemudian 1 ke V, kemudian 2 ke V, kemudian 3 ke W. Nah, ini juga tidak bisa disebut sebagai fungsi. Kenapa? Karena ada anggota di domain yang dia memiliki bayangan ganda, ya, dia punya cabang, ya. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai fungsi. Berikutnya, fungsi itu sendiri dia dibagi menjadi 3. Ya, dalam hal ini akan ada 3 yang kita bicarakan, jenis-jenis fungsi. Ada yang disebut sebagai fungsi surjektif atau fungsi onto, nanti juga ada yang disebut sebagai fungsi injektif, dan terakhir ada yang disebut sebagai fungsi bijektif. Kita mulai dari fungsi surjektif ya. Fungsi F dikatakan dipetakan pada atau onto, ya, atau disebut juga dengan istilah surjektif, jika setiap elemen himpunan kodomainnya, ya misalkan B namanya, merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan domainnya. Jadi di sini kita ilustrasikan A itu sebagai domain, B sebagai kawannya. Ya, atau mungkin akan lebih jelas kalau kita lihat di ilustrasi di bawah ini ya. Ini domainnya A, ini B, ini domainnya A, kawannya B. Nah, dari 2 ilustrasi di kanan kiri ini, yang disebut sebagai fungsi surjektif adalah yang di sebelah kiri. Dua-duanya sama, ya, sama-sama fungsi karena dia memenuhi 2 aturan fungsi. Ya, aturannya apa? Tidak bosan saya ulangi lagi ya. Setiap anggota di domain dia memiliki pasangan. Yang kedua, setiap anggota di domain dia tidak ada yang bercabang. Jadi kalau kita lihat bagaimana karakteristik dari kedua gambar ini, dia semua disebut sebagai fungsi. Tapi yang disebut sebagai fungsi surjektif hanya yang di sebelah kiri. Kenapa? Ya, karena di sebelah kiri semua anggota di B dia punya pasangan, ya, atau dia merupakan bayangan dari himpunan di domainnya. Ya, tidak masalah kalaupun misalkan ada percabangan di B-nya, tidak masalah. Yang jelas semua anggota di B dia habis terpasang dengan anggota A. Namun kalau kita lihat di sebelah kanan, ilustrasi sebelah kanan, ya gambar sebelah kanan, dia fungsi, tapi anggota B ada yang nganggur nih di sini, nggak punya pasangan. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai fungsi surjektif, ya. Dia fungsi, sekali lagi dia fungsi, tapi dia bukan merupakan fungsi yang surjektif. Contoh ya, kita ke contoh sekarang. Diketahui relasi F 1U, 2U, 3V. Ya, dari domain A 1, 2, 3 ke kawan B, U, V, W. Nah, ini kalau kita gambarkan atau kita ilustrasikan, ini domainnya A, ini kawannya B. A isinya adalah 1, 2, 3, B isinya adalah U, V, W. Ya, dengan relasi yang terjadi 1 ke U, ya, kemudian 2 ke U ya, bukan ke V. 2 ke U. 2 ke U, kemudian 3 ke V. Nah, kita lihat ini merupakan fungsi, tapi tidak termasuk ke dalam golongan fungsi yang surjektif. Kenapa? Ada anggota B yang tidak punya pasangan. Ya, jadi ini bukan fungsi surjektif. Lanjut,
Contoh berikutnya ya, kita ilustrasikan lagi. Domainnya adalah A, kawannya adalah B ya. A 1 2 3 B U V W. Relasi yang terjadi 1 ke W, kemudian 2 ke U, kemudian 3 ke V. Nah, jelas ini merupakan fungsi ya. Kemudian dia juga disebut sebagai fungsi surjektif. Kenapa? Karena tidak ada anggota B yang atau tidak ada anggota dari kawannya, daerah kawan, kodomin yang tidak punya pasangan. Ya, jadi dia jelas disebut sebagai fungsi surjektif. Berikutnya adalah fungsi injektif. Nah, fungsi injektif ini ya dikatakan injektif kalau tidak ada dua elemen dari domainnya yang memiliki bayangan yang sama. Ya, jadi fungsi F dikatakan 1 ke 1, one to one kalau atau injektif ya jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, kita lihat di ilustrasi gambar di atasnya ya. Ada ilustrasi kiri, ada ilustrasi kanan. Ilustrasi kiri disebut sebagai fungsi injektif karena anggota di B nggak ada yang menjadi atau memiliki atau menjadi bayangan yang sama. Nah, itu ya. Jadi anggota di B tidak ada yang bercabang. Nah, sementara kalau kita lihat di ilustrasi sebelah kanan, nah ini anggota yang kedua, yang sebelah sini yang saya lingkari, dia merupakan bayangan dari dua elemen pada domainnya. Jadi dia tidak boleh disebut sebagai fungsi injektif. Jadi semoga teman-teman tahu ya poinnya seperti apa ya, surjektif bagaimana, injektif seperti apa ya. Contoh misalkan di sini coba kita ilustrasikan ya. Ada himpunan domain A, ada kodomain B. A-nya 1 2 3, B-nya U V W X ya. Relasi yang terjadi 1 atau fungsi yang terjadi 1 W ya, kemudian 2 U, kemudian 3V. Nah, jelas ini merupakan fungsi ya. Kemudian kalau dia ditanya injektif atau enggak, dia juga merupakan fungsi injektif ya. Jadi selain dia fungsi, dia merupakan fungsi yang injektif. Kenapa? Karena tidak ada anggota di B yang merupakan bayangan dari dua elemen di domainnya. Ya, jadi kalau kita lihat sini dia tidak ada yang bercabang ya, anggota di B-nya, anggota di kodomainnya. Kemudian kalau kita lihat contoh di bawahnya, ya kita coba ilustrasikan lagi. Ini domainnya A, 1, 2, 3, kodomainnya B, U, V, W. Ya, fungsi yang terjadi 1U, kemudian 2U, 3V. Nah, ini kita lihat ada anggota di B yang dia menjadi bayangan dari dua elemen berbeda di domainnya. Ya, atau dengan kata lain, B ada yang punya cabang nih. B ada yang punya cabang, jadi dia tidak bisa disebut sebagai fungsi yang injektif. Terakhir adalah fungsi bijektif. Ya, jenis fungsi yang terakhir yang kita bicarakan sekarang. Fungsi bijektif atau dikatakan sebagai fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Fungsi bijektif terjadi kalau dia bersifat injektif dan surjektif. Jadi dia memiliki karakteristik baik injektif atau surjektif. Ya, sebagai contoh kalau kita lihat di ilustrasi di bawahnya. Nah, fungsi di bawahnya ini jelas merupakan fungsi ya. Jadi dia tidak hanya relasi tapi dia fungsi. Ya. Kemudian selain itu dia juga bersifat injektif. Nah, tadi kita barusan membahas injektif ya. Injektif itu jika tidak ada anggota di kodomain yang punya cabang. Ya, itu kalau injektif ya. Kalau surjektif berarti apa? Tadi kalau surjektif berarti tidak ada elemen di B atau di kodomain yang memiliki bayangan dari satu atau lebih elemen di A. Ya. Jadi itu kalau dia disebut sebagai fungsi surjektif ya. Nah, ya kalau kita lihat di sini anggota B ya punya pasangan semua, kemudian tidak ada anggota B yang memiliki percabangan. Nah, dengan demikian berarti
dia memenuhi baik injektif dan juga surjektif ya, sehingga dia dikatakan fungsinya fungsi yang bijektif. Contoh, nah kita lihat di sini domainnya ya. Misalkan kita namakan dengan A, anggotanya adalah A, B, C, D, kemudian kodomainnya B, 1, 2, 3, 4 ya, fungsi yang terjadi FA sama dengan 4, FB 2, FC 1, FD 3. Ini kalau kita sebutkan atau kita nyatakan ke dalam HPB, maka F ya, anggota HPB-nya adalah A,4, B,2, C,1, D,3 ya. Jadi kita petakan A ke 4, kemudian B ke 2, C ke 1 dan D ke 3. Ya. Nah, kita lihat di sini ya, semua nilainya berbeda ya. Maka fungsi ini disebut sebagai fungsi injektif ya. Kalau kita lihat anggota di B semua dia merupakan bayangan dari elemen di A, kemudian juga semua anggota B habis terpasang ya, dia surjektif ya. Jadi karena dia memenuhi baik injektif dan surjektif, dia dikatakan fungsinya adalah bijektif. Nah, silakan ini kalian pelajari sendiri contoh ini. Lanjut kita ke komposisi fungsi. Nah, misal G adalah fungsi dari himpunan A ke B ya. Jadi kalau kita ilustrasikan ada domainnya A, domainnya B ya, kemudian fungsi G. Nah, fungsi G adalah fungsi yang memetakan anggota himpunan B ke anggota himpunan A, kemudian ada juga himpunan C. Ya, himpunan C dengan fungsinya adalah F. Nah, fungsi F ini dia memetakan ya, melanjutkan dari yang tadi dari anggota B ke anggota C. Maka komposisi F dan G atau dinotasikan dengan F bundaran G adalah fungsi yang memetakan dari A, domain yang paling awal tadi, ke C, yang paling terakhir ya, atau didefinisikan oleh F bundaran G ya, ini komposisi F dan G ya sama dengan FG. Nah, sebagai contoh diberikan fungsi G ya 1U, 2U, 3V yang memetakan himpunan A ke B dan fungsi F yang memetakan himpunan B ke C. Maka fungsi komposisi dari A ke C ya berarti kita ambil yang awal ya. Domain yang awal dengan yang terakhir ya. Y dan X-nya tadi. Nah, itu kalau fungsi komposisi dari A ke C. Nah, contoh berikutnya. Kita lihat ini ada sebuah formulasi ya. Fx sama dengan 2x min 5 dan Gx sama dengan 3x plus 1. Ada fungsi F, ada fungsi G. Tentukan yang pertama F bundaran G. F bundaran Gx atau disebut juga sebagai Fg. Ya, Fgx. Dalam hal ini kebetulan yang dipakai adalah nama variabelnya adalah X. Ya. Tapi tidak harus X, bisa A, B, C, dan seterusnya. Fgx berarti G di sini dia menjadi variabel untuk fungsi F-nya. Atau kalau kita nyatakan F 3x plus 1. Jadi 3x plus 1 ini dia menjadi variabel untuk fungsi F-nya. Ya. Kalau tadi fungsi F-nya didefinisikan sebagai 2x min 5, ya, maka karena tidak lagi di sini bunyinya variabel adalah X, jadi bisa kita nyatakan sebagai 2 kali 3x plus 1 min 5. Jadi ini adalah variabelnya, ya. Jadi tinggal kita lanjutkan aja, 6x plus 2 min 5 sama dengan 6x min 3. Ini kalau rumusnya, ya, rumus dari F bundaran G-nya, ya, atau Fgx-nya. Nah, kalau misalkan variabelnya kita ganti dengan sebuah nilai, ya tinggal kita ganti aja berarti nilai dalam formulasi di dalamnya, ya. Fg 10 misalkan, berarti 6 kali 10 min 3. Jadi untuk mengetahui nilai dari sebuah komposisi fungsi, kita harus mencari tahu terlebih dahulu seperti apa formulasi dari komposisi fungsinya. Kemudian lihat statement yang paling bawah ya, F bundaran G X, ya, F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Ya, ini kalau kita lihat dari contoh yang A dan B ya, F bundaran G hasilnya tidak sama dengan G bundaran F. Jadi dia tidak berlaku sifat komutatif. Komutatif itu kalau misalkan kita punya dua buah bilangan ya.
A kali B, maka dia akan sama dengan B kali A. Itu kalau bilangan ya. Kalau kita kalikan. Nah, di sini karena dia komposisi fungsi ya, maka dia tidak berlaku sifat komutatif seperti ini. Berikutnya adalah fungsi inverse atau fungsi balikan. Fungsi yang berkorespondensi satu-satu ya, disebut juga atau sering dinamakan dengan fungsi yang invertible. Dia punya inverse, dapat dibalikkan ya. Kemudian sebuah fungsi dikatakan not invertible, tidak punya inverse, tidak bisa dibalikkan jika ia bukan fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Tadi kita sudah membahas ya, fungsi yang berkorespondensi satu-satu itu adalah fungsi yang bijektif ya, artinya dia mengandung atau bersifat injektif dan surjektif. Ya. Nah, contoh misalkan kita punya relasi, kita coba ilustrasikan lagi ya, ada domain A123, ada kodomain B U V W ya. Fungsi yang terjadi 1 ke U, 2 ke W, 3 ke V. Nah, ini dia dikatakan sebagai fungsi yang bijektif atau fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Kenapa? Karena dia bersifat injektif dan juga surjektif. Ya, jadi dia disebut sebagai fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini dia memiliki inverse. Ya, jadi kalau kita balikkan ya, kalau tadi kita petakan anggota A ke anggota B, maka fungsi inverse-nya kita balik ya. Jadi untuk fungsi inverse-nya kita balik, B sebagai domain ya, A-nya sebagai kodomainnya. Jadi U V W 1 2 3. Kalau tadi fungsinya 1U 2W 3V, karena kita balik fungsinya berarti U ke 1 ya, W ke 2, kemudian V ke 3. Ya, atau F inverse sama dengan U1 W2 V3 ya. Berikutnya, tentukan balikan fungsi fx sama dengan x-1. Nah, sekarang kalau dinyatakan ke dalam sebuah formulasi atau assignment, kalau tadi kan dalam HPB ya. Untuk menentukan fungsi inverse dari sebuah fungsi yang didefinisikan seperti ini, ya, fx ini kan sama dengan y. Jadi fx sama dengan x-1 bisa kita nyatakan juga sebagai y sama dengan x-1. Nah, kalau tadi fungsinya kita nyatakan ke dalam variabel x, maka balikannya harus kita nyatakan dalam y. Jadi x sama dengan y plus 1. Nah, ini adalah inverse-nya. Ya, f inverse y sama dengan y plus 1. Atau mau dinyatakan ke dalam x lagi juga boleh ya. F inverse x sama dengan x plus 1. Ya, contoh lagi berikutnya, tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 6. Ya, fx sama dengan 2x plus 6 atau y sama dengan 2x plus 6 ya. Nah, dari sini akan coba kita cari fungsi balikannya. Jadi kalau yang awal tadi kita nyatakan ke dalam variabel x, berikutnya akan kita nyatakan ke dalam variabel y ya. Jadi y min 6 sama dengan 2x. Ya, y min 6 per 2 sama dengan x. Atau kita balik ruasnya, x sama dengan setengah y min 6. Nah, ini merupakan fungsi balikannya. Ya, atau sama dengan f inverse y sama dengan setengah y min 6. Dibalik ke x lagi pun juga boleh. Ini hanya sebagai variabel aja ya. F inverse x sama dengan setengah x min 6. Ya, itu adalah fungsi inverse untuk fx sama dengan 2x plus 6.